Jadi topik kita pada hari ini tentang angka indeks ya. Nah, kalau kita bicara angka indeks, ini nanti kita akan banyak bicara tentang konsepnya, tentang jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari angka indeks ini. Kemudian ada juga yang namanya waktu dasar dan waktu current, jadi waktu saat kita mau melakukan pengukuran. Kemudian kita bisa juga tentang pengujian ya angka indeks ini, dan ada perhitungan-perhitungan yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, sebelumnya kita bicarakan dulu definisi dari angka indeks ya. Jadi angka indeks ini adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan. Perbandingan antara kegiatan yang sama, apakah itu kegiatan produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan yang lain-lain dalam waktu yang berbeda, atau ukuran yang menyatakan tingkat perubahan harga, perubahan kuantitas atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu. Jadi ada suatu periode yang kita tetapkan sebagai periode dasar ya. Jadi sekali lagi angka indeks itu merupakan angka ya, angka yang dibuat atau dipergunakan untuk melakukan perbandingan ya antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain ya, dalam periode tertentu tentu ya. Nah, dalam angka indeks ini tentunya kita harus pahami bahwa angka indeks sering disebut juga dengan indeks ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar yang namanya indeks harga saham gabungan ya. Ini juga merupakan bagian dari angka indeks ya. Kemudian satuan angka indeks ini biasanya dinyatakan dengan persen ya, dengan persen. Tetapi banyak kali juga satuan ini atau persen ini tidak ditulis ya. Jadi misalnya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini misalnya 7.125 misalnya, itu sudah tidak ditulis lagi persennya di belakang ya. Jadi itu ya perlu yang kita pahami tentang angka indeks ya. Nah, tujuan dari angka indeks ini dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan ya. Jadi angka indeks ini digunakan supaya kita bisa mengetahui ya. Misalnya kalau seorang pedagang tentunya dia mau tahu apakah penjualannya itu meningkat atau malah menurun ya. Nah, tentunya dia menggunakan angka indeks ini, dia bandingkan antara tahun sekarang dengan penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2020 kita bandingkan dengan tahun 2022 ya. Nah, dari situ dibandingkan, kemudian dilihat ada naik atau malah turun ya. Baik dari sisi penjualan, asetnya, atau hartanya itu naik atau turun, itu bisa dilihat di situ ya. Nah, tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan ya. Jadi kunci di sini ada dua waktu yang berlainan, kemudian itu kita bandingkan ya. Nah, misalnya indeks harga untuk mengukur perubahan harga. Jadi berapa kenaikannya atau berapa penurunannya. Kemudian indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi. Sedangkan kalau indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi dan lain-lain. Nah, dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu ya. Jadi perlu diingat ada dua macam waktu yang diperlukan ya. Pertama itu waktu dasar atau namanya base period. Kemudian yang kedua itu adalah waktu yang bersangkutan atau sering disebut juga dengan waktu yang sedang berjalan atau current period ya. Nah, waktu dasar itu adalah waktu di mana suatu kegiatan atau suatu kejadian itu dipergunakan sebagai dasar dari perbandingan. Sedangkan kalau waktu yang sedang berjalan atau current period, itu adalah waktu di mana suatu kegiatan atau suatu kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Ya. Nah, ini kalau kita bicara tahun dasar atau sering disebut juga dengan
base year ya. Nah, dalam menentukan tahun dasar itu pertama, tahun yang menjadi dasar perbandingan, kemudian berfungsi sebagai penyebut, kemudian yang ketiga itu tahun dasar ini atau base year ini merupakan angka indeks pada tahun ini adalah 100% ya. Jadi itu kalau bicara tentang tahun dasar atau base year ya. Nah, pemilihan tahun dasar dapat berdasarkan pada hal-hal berikut ini ya. Pertama, tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil. Kemudian kedua, tidak terlalu jauh dengan tahun-tahun tertentu. Dan ketiga, tahun di mana terjadi perubahan penting. Nah, kalau kita bicara tahun tertentu atau given year, ya, itu berarti tahun yang variabelnya ingin dibandingkan. Yang kedua itu variabel tahun tertentu menjadi pembilang. Kalau tadi tahun dasar itu sebagai penyebut, kalau ini sebagai pembilang ya. Jadi ini contohnya. Jadi misalnya contoh suatu perusahaan dia memproduksi barang AA misalnya ya. Jadi misalnya PT Cipta, katakanlah perusahaan itu namanya PT Cipta, dia memproduksi barang AA selama tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, masing-masing tahun 2015 dia produksi 150 ton dan tahun 2016 225 ton. Nah, sekarang diminta hitunglah indeks produksi tahun 2015 dan tahun 2016. Nah, untuk menghitungnya, kita tulis dulu. Jadi, indeks produksi tahun 2015. Jadi, kalau seperti di soal, produksi tahun 2015 itu 150 ton, sedangkan produksi tahun 2016 itu 225 ton. Jadi, kalau dilihat di sini, berarti waktu yang bersangkutan atau current period yang dimaksud itu adalah tahun 2015. Jadi, 150 ton. Sedangkan kalau waktu dasarnya tahun 2016 225 ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi indeks produksi untuk tahun 2015 itu adalah tahun berjalan dibahagi dengan tahun dasar dikali 100% ya. Jadi kalau kita contohnya tahun berjalan itu atau current period itu 100 tahun 2015 jadi 150 dibagi dengan waktu dasar atau tahun 2016 itu 225 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 66,67% ya. Itu kalau kita bicara angka indeks ini ya. Jadi kalau kita lihat ternyata ada penurunan produksi sebesar 33,33%. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi kan kalau dia di angka yang sama di tahun yang sama dia nilainya ada 100% ya, seperti ini ya. Nah, ini ya, angka indeks pada tahun ini atau pada tahun sekarang adalah 100% ya. Nah, sedangkan ini kalau kita balik ya, jadi kalau tadi tahun berjalannya tahun 2015, sekarang kita balik ya, tahun berjalannya itu tahun 2015 dan tahun dasarnya, tahun berjalannya tahun 2016 dan tahun dasarnya tahun 2015. Nah, perhitungannya seperti yang tadi, tinggal kita balik ya. Jadi tahun atau current period atau tahun yang berjalan itu dibahagi dengan tahun dasar tahun 2015 dikali 100%. Sama dengan 150%. Berarti kalau kita lihat di sini ternyata ada peningkatan ya sebesar 50% ya. Jadi dari 150 dia meningkat menjadi 225 itu berarti ada peningkatan 50%. Nah, selanjutnya kalau kita bicara angka indeks berdasarkan
penggunaan ya, berdasarkan penggunaannya ada angka indeks itu berdasarkan indeks harga atau price index, kemudian ada yang indeks kuantitatif atau quantity index, dan ada indeks nilai atau value index ya. Nah, indeks harga itu mengukur perubahan harga barang ya. Jadi misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Jadi berdasarkan harga barang ya. Nah, yang kedua itu indeks kuantitas ya. Jadi mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi atau dikonsumsi maupun dijual ya. Jadi berdasarkan kuantitas, berdasarkan jumlah ya. Jadi contohnya misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, indeks penjualan jagung. Jadi yang dinilai adalah kuantitas atau jumlah dari produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah indeks nilai atau value index. Indeks nilai ini merupakan perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Jadi contohnya indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai impor beras ya. Nah, angka indeks juga berdasarkan cara penentuannya dibedakan atas indeks tidak tertimbang dan indeks tertimbang ya. Nah, kalau indeks tidak tertimbang adalah jadi pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, indeks tidak tertimbang ini terdiri dari metode angka relatif, metode agregat, dan metode rata-rata relatif. Sedangkan kalau indeks tertimbang, itu memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, metode yang digunakan ada yang metode agregat sederhana tertimbang, ada metode Las-Perez, ada metode Pasce, ada metode Dробis, ada metode Irving-Fisher, ada metode Marshall-Edgeworth, dan ada metode Walsh ya. Oh ya, nanti diperhatikan tentang indeks tertimbang ini ya, karena sebentar ada tugas tentang indeks tertimbang ini ya. Ada soal yang nanti kalian selesaikan ya. Nah, ini kalau kita bicara indeks harga relatif sederhana. Jadi indeks relatif sederhana ini sering disebut juga simple relative price index atau unweighted index, yaitu indeks yang terdiri dari satu macam barang jasa tanpa memperhitungkan bobot setiap barang atau jasa, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Misalnya indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, indeks harga beras, indeks harga karet, indeks harga ikan, dan sebagainya. Indeks harga relatif sederhana ini bermanfaat dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Nah, harga relatif menunjukkan bagaimana harga per unit untuk komoditas tertentu saat ini dibandingkan dengan harga per unit komoditas yang sama pada tahun dasar. Harga relatif memperlihatkan harga per unit pada setiap periode waktu sebagai persentase dari harga per unit pada tahun dasar. Nah, periode dasar merupakan waktu atau titik awal atau sering disebut juga dengan starting point yang telah ditentukan. Nah, kalau indeks agregatif itu merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang atau beberapa kelompok barang, misalnya indeks harga 9 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, indeks biaya hidup, indeks hasil penjualan suatu perusahaan, lebih dari satu barang yang dijual, dan lain-lain ya. Nah, ini cara perhitungan ya. Nah, cara perhitungan indeks harga relatif sederhana biasanya dia menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi
indeks harga atau produksi pada waktu T dengan waktu dasar 0 itu sama dengan harga pada waktu T dibahagi dengan harga pada waktu 0 atau tahun dasar ya. Jadi ini jadi harga pada waktu current atau waktu berjalan dibahagi dengan harga pada waktu dasar ya. Tahun dasar dikali 100% ya. Sedangkan kalau yang ini merupakan indeks kuantitas ya. Jadi ini kuantitas tahun berjalan dibagi dengan kuantitas tahun dasar dikali 100% ya. Nah, kalau ini indeks harga, kalau yang ini adalah indeks kuantitas ya. Atau produksi ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara sorry kita luar ya Kit. Oh Tuhan. Indeks kuantitatif relatif sederhana itu digunakan untuk melihat perkembangan kuantitas barang dan jasa dengan dibandingkan dengan tahun dasar ya. Jadi ingat ya, kalau angka 0 ini merupakan tahun dasar, kalau T ini adalah tahun berjalan ya. Jadi ya ini misalnya indeks kuantitas relatif sederhana itu sama dengan kuantitas pada waktu tahun berjalan dibagi dengan kuantitas pada waktu dasar, pada waktu tahun dasar dikali 100% ya. Mungkin lebih mudahnya nanti kita lihat contoh soalnya ya. Nah ini, jadi ini contohnya misalnya kita melihat indeks harga dan indeks kuantitatif relatif sederhana ya. Nah, kenapa dikatakan indeks harga relatif sederhana atau indeks kuantitatif relatif sederhana? Karena dia tidak menggunakan bobot ya. Dia tidak menggunakan bobot. Jadi perhitungannya sangat simple atau sangat mudah ya. Jadi misalnya ini ada data, jadi ini bulan ya, bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian ini harga ya, harga suatu produk atau suatu barang ya. Harganya misalnya Januari 3.500, Februari dia naik 3.800, kemudian Maret 3.400 dia turun, kemudian naik lagi, April dia naik lagi jadi 4.000, kemudian bulan Mei dia naik 4.200 dan bulan Juni turun 3.900. Nah, selanjutnya ini kuantitas atau jumlah barang ya, jumlah barang yang katakanlah yang dijual ya. Jadi misalnya bulan Januari itu 50, Februari 52, bulan Maret dia naik lagi 56, bulan April dia turun 49, bulan Mei 51 dan bulan Juni 48 ya. Nah, sekarang kita mencari indeks harga ya. Indeks harga. Nah, kalau indeks harga berarti caranya mencarinya misalnya kita kalau untuk indeks harga katakanlah kita tetapkan waktu dasarnya atau waktu dasarnya misalnya bulan Januari ya. Nah, kalau indeks harga itu pada bulan Januari berarti dia 3.500 bagi 3.500 kali 100. Jadi hasilnya adalah 100 ya, 100%. Tapi persennya tidak ditulis ya. Sedangkan kalau apabila tahun dasarnya masih tetap ya bulan Januari, kalau kita mau cari indeksnya di bulan Februari berarti 3.800 dibagi 3.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 109% atau 109 ditulis ya. Nah, demikian juga kalau bulan yang lain ya, misalnya bulan Juni. Berarti kalau bulan Juni berarti 3.900 dibagi 3.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 111 ya. Jadi rumusnya seperti ini ya, mudah ya. Jadi kuncinya pembilang itu adalah tahun yang berjalan atau waktu yang berjalan, apakah itu Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sedangkan kalau
penyebut itu adalah waktu dasar. Misalnya kita tetapkan waktu dasarnya bulan Januari, berarti ini sebagai penyebutnya itu ya 3.500 ya. Nah ini ya perhitungannya seperti ini kita peroleh, kalau boleh juga kita uji sendiri ya. Sedangkan kalau indeks kuantitas itu sama ya. Jadi dilihat kuantitas atau jumlah barang ya. Jadi misalnya kita tetapkan waktu dasarnya adalah bulan Januari ya. Berarti kalau kita mau cari indeks kuantitas di bulan Februari, berarti 52 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya adalah 104 ya. Kemudian ini kalau tahun berikutnya bulan Maret misalnya 56 bagi 50 kali 100% ya, dapatnya 112 ya. Kalau bulan Juni 48 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 96 ya. Jadi ini mudah ya untuk mencari ini. Karena ini namanya indeks harga relatif sederhana atau indeks kuantitatif relatif sederhana ya. Karena sederhana jadi perhitungannya agak lebih mudah ya. Nah, selanjutnya ini contoh yang lain ya. Jadi misalnya biaya iklan melalui surat kabar televisi pada tahun 2012 dan 2017 yang telah dikeluarkan oleh BESCO ya. Dengan menggunakan tahun dasar 2012. Nah, ini dia sudah tentukan ya tahun dasarnya tahun 2012. Kemudian hitung indeks harga pada tahun 2017. Berarti tahun berjalannya tahun 2017. Untuk biaya iklan melalui surat kabar dan televisi ya. Jadi ini data-datanya misalnya ini ya. Ini surat kabar tahun 2012 dia $14.794. Sedangkan tahun 2017 dia meningkat menjadi 29.412 ya. Ini berarti harga ya. Dari 14.000 menjadi 29.000 ya dolar. Nah, kalau iklan dengan televisi biayanya adalah $11.000 di tahun 2012 dan di tahun 2017 dia naik jadi $23.904 ya. Nah, pertanyaannya di sini berapakah indeks harga relatif sederhananya ya. Sedangkan ini sudah ditentukan tahun dasarnya tahun 2012 dan tahun berjalannya tahun 2017 ya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi untuk indeks harga relatif sederhana untuk televisi itu perhitungannya adalah kita ambil dari sini ya. Ini televisi 23.904 dibagi dengan 11.469 kali 100%. Jadi indeks harga di tahun 2017 dari televisi itu 208. Sedangkan surat kabar dengan perhitungan sama hasilnya adalah 199. Jadi di sini kenaikan biaya iklan melalui televisi lebih besar dibandingkan melalui surat kabar ya. Jadi kalau kita bandingkan dua ini, berarti yang televisi naiknya lebih besar dibandingkan surat kabar ya. Nah, ini ada contoh lain lagi. Jadi ini misalnya data rata-rata perdagangan beberapa hasil pertanian di Jakarta dari tahun 92 sampai tahun 97. Disajikan dalam tabel berikut ya. Jadi diminta hitunglah indeks harga beras pada tahun 95, tahun 96, dan tahun 97 dengan waktu dasar tahun 92 ya. Nah, kalau ada data-data seperti ini mudah kita untuk menghitungnya ya. Jadi tahun dasarnya atau waktu dasarnya tahun 92, berarti kita lihat ini ya. Kemudian apa yang ditanya adalah indeks harga beras. Berarti di antara komoditi ini yang ditanya adalah beras ya. Berarti kalau mau cari indeks harga tahun 95 berarti 100,2 ini bahagi 66,368 kali 100% ya.
Nah, itu hasilnya ya. Kemudian kalau tahun 96, 101,382 bahagi 66,368 ya. Kemudian kalau tahun 97, 111,183 bahagi 66,368 kali 100% ya. Jadi mudah ya untuk mencari indeks harga relatif sederhana ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, yang tahun 95 indeks harga relatif sederhananya untuk beras itu 150,99%, tahun 96 152,67%, dan tahun 97 167,52% ya. Jadi dibandingkan dengan harga beras tahun 92, harga beras tahun 95 naik 50,99%. Jadi 150,99 dikurang 100% ya pada tahun 96, dan naik 52,76% pada tahun 97, naik 67,52%. Saya pikir tidak susah ya untuk aplikasi dari rumus yang ada ya. Nah, ini ada beberapa hal penting tentang indeks harga. Pertama, pemilihan tahun dasar dan perubahan kualitas. Jadi tahun dasar sebaiknya tidak jauh jaraknya dari periode saat ini ya, atau current period. Jadi kalau kita membandingkan suatu harga, jadi jangan terlalu jauh ya. Jadi misalnya tahun 2000, harga beras tahun 2022 kita bandingkan dengan tahun 2020 ya, masih dekat, atau dengan tahun 2018. Masih 5 tahun masih boleh lah. Tapi jangan sudah terlalu jauh. Jadi jangan harga beras tahun 2000 kita bandingkan dengan tahun 2022, itu sudah jauh sekali ya. Kemudian penentuan tahun dasar sebaiknya dilakukan penyesuaian atau pembaruan secara teratur ya. Jadi ini untuk penentuan tahun dasar. Nah, berikut untuk perubahan kualitas. Asumsi dasar indeks harga. Harga dihitung untuk komoditas yang sama pada setiap periode. Nah, perbaikan kualitas secara substansial akan berakibat meningkatnya harga sebuah produk. Nah, berikutnya pemilihan komoditas. Jika banyaknya kelompok komoditas sangat besar, maka cukup dipilih kelompok yang dianggap mewakili ya, atau secara proporsi ya. Nah, dalam indeks harga, jadi dalam indeks harga agregat kelompok, komoditas harus dikaji ulang dan direvisi secara teratur untuk mengetahui apakah kelompok yang dipilih mewakili seluruh kelompok yang ada atau tidak ya. Jadi kuncinya adalah komoditas yang dipilih itu mewakili seluruh kelompok ya. Nah, ini contoh indeks produksi relatif sederhana ya. Jadi tabel di bawah ini menyajikan data produksi tanaman, bahan makanan menurut jenis dari tahun 93 sampai tahun 98 ya. Jadi ini tahun 92 sampai 97 ya. Nah, pertanyaannya hitunglah indeks produksi kacang tanah tahun 96. Jadi kacang tanah kita lihat, oh ini kacang tanah ya. Kacang tanah tahun 96. dengan waktu dasar adalah tahun 93. Jadi waktu dasarnya itu adalah tahun 93 ya. Nah, sebenarnya ini untuk menghitung ini seperti tadi ya. Tidak susah ya. Selanjutnya ini indeks tidak tertimbang ya. Kita bicara tentang indeks tidak tertimbang. Nah, indeks agregatif tidak tertimbang digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Nah, indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjualan harga pada waktu dasar. Nah, ini kelemahan dari indeks agregatif tidak tertimbang ini. Pertama, satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga. Kemudian yang kedua, tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang yang tercakup dalam
pembuatan indeks. Nah, ini contoh ya, penggunaan rumus dari indeks agregatif tidak tertimbang ya. Nah, kalau penggunaan rumus agregatif tidak tertimbang, jadi misalnya indeks harga agregatif tidak tertimbang ini ya. Jadi harga pada waktu berjalan atau waktu T dibagi dengan indeks harga pada waktu dasar ya, dikali 100%. Nah, kalau indeks kuantitas. Jadi jumlah dari kuantitas atau produksi pada waktu T dibagi dengan jumlah produksi pada waktu dasar dikali 100%. Ya, jadi ingat ya, yang membedakan dengan persamanan sebelumnya, kalau ini bicara tentang jumlah ya. Jadi jumlah misalnya komoditas saja berapa, dijumlahkan dibagi dengan jumlah komoditas di tahun dasar dikali 100% ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi data yang menyajikan pengeluaran rumah tangga untuk tahun 2000 sampai 2004. Hitunglah indeks harga tidak tertimbang untuk tahun 2002 dengan waktu dasar tahun 2000 ya. Nah, jadi misalnya ini di bulan Januari, Februari sampai bulan Juni. Kemudian ini tahun 2000, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Nah, ini kita menentukan indeks harganya ya. Jadi indeks harga dari yang tidak tertimbang ini ya. Jadi jumlahnya jadi misalnya ini ya 3.500 ditambah 3.800 ditambah 3.400 ditambah 4.000 ditambah 4.200 ditambah 3.900 sama dengan 22.800 ya. Nah, ini menjadi waktu dasar ya. Tahun 2000 ini kan. Jadi kalau waktu dasarnya tahun 2000 berarti indeks agregatif tidak terimbang di tahun 2000 berarti sama dengan 100 ya. Nah, kalau indeks di tahun 2021, nah ini sama ya, karena dia jumlahnya sama berarti dia 100 ya. Kalau ini tahun 2002 dia meningkat jadi 105 ya. Kalau 2003 108 dan tahun 2004 103. Jadi indeksnya itu kita jumlahkan seperti yang rumus ini ya. Jadi kita jumlahkan ya, kita jumlahkan harganya, harga tahun dasar dibagi tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar atau waktu dasar dikali 100% ya. Jadi ini contoh ya. Jadi misalnya tahun 2002 ya. Tahun 2002, kita lihat tahun 2002. Ya, tahun 2002. Nah, jumlahnya adalah 24.010 ya. 24.010 jumlahnya dibagi dengan tahun dasarnya adalah tahun 2000 ya, 22.800. Jadi bagi 22.800 kali 100% hasilnya adalah 105%. Jadi seperti saya sudah katakan tadi, persennya tidak ditulis ya. Jadi ini ya 105. Demikian juga perhitungan yang tahun 2003 dan 2004 ya. Jadi jika dibandingkan dengan tahun 2000, besarnya pengeluaran rumah tangga untuk tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 5% ya. Jadi 105 dikurang dengan 100% sama dengan 5% ya. Jadi ada kenaikan 5%. Nah, ini contoh ya. Jadi soal misalnya data yang menyajikan besarnya pengeluaran untuk pembelian jenis bahan makanan berikut. Hitunglah indeks harga tak tertimbang untuk tahun 2001 dengan harga dasar tahun 2000. Nah, ini tentunya ini bisa diselesaikan ya, seperti rumus yang tadi ya. Berarti kalau kita menyelesaikannya berarti ini kita jumlahkan ya. Jadi harga per kilo kan ini jadi kuantitasnya jumlah.
Jumlah kilo jadi 2.000 tambah 500 ditambah 50 ya. Kemudian berarti 570. Kemudian kalau tahun 2001 dia kita jumlahkan menjadi 705 ya. Nah, untuk menentukan indeks harga tak tertimbang itu mudah ya. Kita berarti tahun 2001 ini jumlah tahun 2001 bagi jumlah tahun 2000 kali 100% ya. Seperti yang ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk di indeks agregat tertimbang ya. Nah, indeks agregat tertimbang ini adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Nah, timbangan yang akan digunakan untuk pembuatan indeks ini adalah pertama kepentingan relatif, kedua hal-hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naik turunnya indeks tersebut. Nah, ini rumus dari indeks agregatif tertimbang ya. Nah, ini sudah agak lebih kompleks ya. Jadi indeks agregatif tertimbang ini merupakan jumlah dari jumlah dari harga atau price dikali dengan kuantitas atau jumlah barang pada tahun. Jadi jumlah pada waktu tahun dasar dibahagi dengan harga di waktu dasar dikali dengan jumlah di waktu dasar dikali 100% ya. Nah, ini contohnya misalnya ini ya. Jadi data pembelian beras dalam beberapa bulan tahun 2005 sampai 2006. Jadi tentukan indeks agregat tertimbang ya. Nah, kalau kita mencari agregat tertimbang berarti ini bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Juni. Ini tahun 2005, ini tahun 2006 ya. Ini harganya ini, kemudian ini kuantitas barang ya. Berarti kita kalikan ya, kita kalikan sesuai rumus yang ini ya. Jadi jumlah dari PT kali Q0 dibagi dengan jumlah dari P0 kali Q0 ya. Berarti ini ya, kita kalikan ini, misalnya tahun dasarnya kita pakai tahun 2005 ya, berarti ini dikali ini, kemudian kita jumlahkan, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini ya. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita, ini merupakan tahun dasar, kemudian yang penyebutnya itu ini, 3950 kita kali dengan tahun dasar ya, seperti ini ya, Q0, P0 Q0 ya. Jadi katakanlah ini P0, ini Q0, ini P1 atau PT, ini QT ya. Jadi contohnya misalnya ini ya. Kalau kita menggunakan, jadi dari soal-soal itu kita, indeks agregat tertimbang itu bisa dibedakan atas indeks kelas Peirce ya. Nah, kalau indeks kelas Peirce berarti kita mencari jadi jumlah dari PT dikali Q0 bahagi P0 kali Q0 ya, kali 100% ya. Jadi kalau dari soal ini berarti ini kita tandai ya, misalnya ini price di waktu dasar berarti P0. Ini kuantitas di tahun dasar berarti Q0. Ini di tahun berjalan ya, atau PT, ini QT ya. Nah, kalau kita sudah pahami ini tabel, kita tinggal masukkan di rumus yang ini ya. Kalau yang pertama ini jumlah dari PT kali Q0 dibagi dengan jumlah P0 kali Q0 kali 100%. Itu untuk indeks harga ya, indeks harga agregatif tertimbang ya, dari indeks kelas Peirce. Kalau ini indeks kuantitas atau produksi ya. Jadi jumlah dari P0 dikali Q1 dibagi dengan dikali QT dibagi dengan P0 kali Q0 kali 100% ya. Nah, sedangkan kalau
Yang ini indeks harga pasca, ya. Indeks harga pasca dia jumlah dari PT dikali QT dibagi dengan P0 dikali QT kali 100%. Nah, ini kalau indeks kuantitasnya dari jadi indeks kuantitas pasca ini adalah jumlah dari PT dikali QT bahagi dengan PT dikali Q0 kali 100%. Nah, kalau indeks Drobis itu diperoleh dari ini, indeks last payers ini ditambah indeks harga pasca ini dibahagi dengan 2. Kemudian hasilnya itu ya. Kemudian kalau ini indeks Irving-Fisher ya. Indeks Irving-Fisher itu sama dengan jumlah dari akar dari indeks pasca tadi dibagi dengan, jadi indeks last payers dikali dengan indeks pasca ya, akar, kemudian ditarik akar ya. Kalau indeks Walsh itu adalah jumlah dari PT dikali akar dari Q0 dikali Q1 per jumlah dari P0 akar dari Q0 kali Q1 kali 100% ya. Nah, selanjutnya kalau indeks Marshall-Edgeworth atau disingkat IME. Nah, IME adalah jumlah dari PT dikali dengan Q0 ditambah Q1 per jumlah dari P0 kali Q0 tambah Q1 dikali 100% ya. Nah, untuk lebih jelasnya dari soal-soal yang tadi itu kita bisa selesaikan seperti ini ya. Jadi kita tinggal masuk, jadi kita harus menghafal rumus yang ini ya. Jadi contohnya misalnya last payers ya. Jadi jumlah dari PT dikali Q0 dibahagi dengan P0 dikali Q0 ya. Berarti, nah kalau last payers ini berarti ini ya. Kita cari dulu. Jadi sekali lagi ya. PT dikali Q0. Jadi PT dikali Q0. Nah ini ya, PT dikali Q0. Kemudian bahagi P0 dikali Q0 ya. Jadi PT dikali Q0 berarti ini ya, 476.400 dibahagi dengan P0 Q0 451 700 ya. Hasilnya adalah ini ya 105.462 ya. Ini untuk indeks harga, ini indeks kuantitatif ya. Demikian juga kalau pasca ini ya. Ini indeks pasca. Ini untuk indeks harga, ini indeks kuantitatif. Ini Drobis. Ini indeks harga, ini indeks kuantitas, ini indeks harga dari Fisher, ini indeks kuantitas dari Fisher. Nah, kalau Marshall-Edgeworth ini hasilnya adalah 105,7969 dan Walsh itu 105,7898 ya. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?